إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan surah At-Taghabun, dan insyaallah pada kesempatan ini kita masuk ke surah yang berikutnya, yaitu surah At-Talaq. Dan surah At-Talaq termasuk di antara surah Madaniyah, surah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah ke Madinah. Dan permasalahan utama yang dijelaskan di dalam surah ini yaitu permasalahan yang berkaitan dengan talak, berkaitan dengan wanita, sehingga sebagian ulama menamai surah ini dengan An-Nisa As-Sughra. Jadi ada surah An-Nisa yang sangat panjang dan di dalamnya dibahas beraneka ragam permasalahan yang berkaitan dengan wanita. Sedangkan surah At-Talaq ini lebih singkat, tetapi tema pembahasannya juga memiliki kemiripan dengan surah An-Nisa, di mana yang menjadi pembahasan utama itu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut dengan para wanita, lebih terkhusus yang berkaitan dengan talak. Baik, langsung saja kita masuk pada ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihin. Wahai Nabi. Jadi panggilan di sini tidak sebagaimana biasanya di dalam beberapa panggilan, terutama panggilan yang nantinya akan dijelaskan tentang hukum, itu biasanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi di sini yang dipanggil itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi. Tetapi dikhususkannya panggilan ini kepada Nabi tidak berarti bahwa hukum yang akan disebutkan itu hanya tertuju kepada Nabi saja. Tetapi hukum yang disebutkan setelahnya itu adalah hukum yang berlaku kepada Nabi Muhammad dan juga berlaku kepada seluruh umatnya. Dan ini yang secara mendasar dipahami oleh para ulama, bahwa apa yang berlaku kepada Nabi maka juga berlaku kepada umatnya, dan tidak boleh diyakini bahwa sesuatu itu khusus hanya bagi Nabi kecuali jika terdapat dalil yang
menghususkannya. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Nabi itu adalah uswatun hasanah, dan konsekuensi sebagai uswatun hasanah adalah diikuti. Sehingga ketika ada persoalan atau permasalahan tertentu atau hukum tertentu yang itu hanya berlaku secara khusus kepada Nabi, maka pasti akan ada dalil yang menjelaskan bahwa hukum itu hanya berlaku secara khusus kepada Nabi. Seperti dalam permasalahan menikah lebih dari 4 orang. Nabi menikah lebih dari 4 orang, dan itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula permasalahan yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan. Ini juga termasuk di antara kekhususan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang membuktikan sesuatu itu adalah kekhususan Nabi, itu ketika para sahabat tidak ada yang mengikuti dan melakukannya. Jadi Nabi melakukan sesuatu tapi tidak ada sahabat yang mengikutinya. Maka itu adalah salah satu bukti bahwa hal tersebut masuk dalam kategori khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali ke ayat yang pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa. Kita lihat di sini terjadi perubahan penggunaan kata ganti. Yang dipanggil itu adalah Nabi Muhammad SAW, tetapi kata ganti yang digunakan di talaqtum itu tidak tertuju secara khusus kepada Nabi, tapi tertuju kepada keseluruhan umatnya. Dan kata-kata talaqtum ini kalau diterjemahkan secara lafziyah, jika kalian telah mentalak, tetapi maknanya di sini bukan telah mentalak, tetapi idza aradtum talaqahunna, jika kalian ingin mentalak mereka, yaitu mentalak istri kalian. Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihin. Jadi di dalam ayat ini ada perintah kepada para suami agar berhati-hati. Jangan sampai ketika muncul keinginan mentalak langsung mentalak saja, tetapi wajib memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan wala tubadiru bittalaq min hini yujadu sababuhu min ghairi mura'atin li amrillahi. Ya. Jadi ketika ada penyebab, ada faktor yang membuat seorang suami ingin mentalak istrinya, maka jangan terburu-buru mentalaknya. Ya, tetapi hendaknya dia memperhatikan mura'ah li amrillah, memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika kita berusaha untuk selalu berada dalam koridor aturan Allah Subhanahu wa taala, maka urusan kita insyaallah akan mendapatkan kemudahan dan urusan kita akan menjadi baik. Ya. Terkadang seseorang lupa, mengira bahwa apa yang dia lakukan itulah yang akan menjadi jalan keluar, tanpa memperhatikan apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Maka kita sebagai seorang muslim sangat meyakini bahwa jalan keluar dari
semua permasalahan yang kita hadapi itu dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sering diulang dalam Al-Qur'an, ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah ingin memberikan kemudahan, dengan mudah Allah memberikan kemudahan kepada seorang hamba. Jika Allah ingin menyulitkan, maka juga sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara logika, jika kita ingin mendapatkan kemudahan jalan keluar, maka ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan mentalak, ini ada aturan. Apa aturannya? Talliquhunna fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka talaklah wanita-wanita tersebut li'iddatihinna, dalam keadaan dia telah suci. Artinya tidak boleh seorang wanita ditalak dalam keadaan haid. Ini aturan yang pertama. Talaklah dia dalam keadaan suci. Jangan ditalak dalam keadaan haid. Lam yujami'ha fihi. Ada lagi tambahannya, jadi tidak sekedar suci, tapi juga wanita yang ditalak itu harus dalam keadaan suci dan belum dia campuri. Jadi kalau dia seorang wanita telah suci, kemudian suaminya telah mencampurinya, lalu dia ingin mentalaknya, maka wajib untuk menahan diri. Jangan terburu-buru mentalaknya. Meskipun dia suci, tapi karena dia sudah mencampurinya, maka tidak boleh. Kapan boleh dia mentalaknya? Pertama, ketika sudah jelas bahwa wanita tersebut hamil. Ya, karena ketika ditalak, ya, jadi kenapa dilarang ditalak dalam keadaan suci dan sudah dicampuri? Karena tidak ada kejelasan. Ini iddahnya pakai apa? Mau pakai hamil kah atau pakai haid atau sucinya? Karenanya dilarang mentalak seorang wanita dalam keadaan suci dan telah dicampuri. Bian yutalliqaha zawjuha wa hiya tahiratun fi tuhrim lam yujami'ha fihi. Fahadha at-talaqu huwa alladhi takunu al-iddah fihi wadihatun bayyinah. Jadi disebutkannya dua kriteria ini, ditalak dalam keadaan suci dan belum dicampuri, ini menjadikan masa menunggu bagi seorang wanita itu menjadi jelas, terang benderang. Beda halnya misalnya kalau dia mentalak di waktu haid, haidnya itu tidak dihitung sebagai satu masa iddah. Jadi perlu dijelaskan sedikit bahwa ketika wanita itu atau ketika seorang istri ditalak, maka ada waktu yang diwajibkan kepada wanita tersebut untuk menunggu. Dan di masa menunggu itu status seorang istri yang ditalak itu masih istri yang sah bagi suaminya. Sehingga meskipun si istri itu telah ditalak tapi masih dalam masa menunggu, ini dengan catatan talak pertama dan kedua, bukan talak yang ketiga. Tapi masih dalam masa menunggu, maka si wanita yang ditalak itu masih statusnya sebagai istri dari suami yang mentalaknya, sehingga tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. Kalau ada yang meninggal salah satunya, maka tetap saling mendapatkan warisan. Istrinya yang ditalak meninggal masih dalam masa iddah, suaminya masih dapat warisan.
atau sebaliknya suaminya yang mentalak meninggal, maka istrinya yang sudah ditalak tapi dalam masa iddah itu masih dapat warisan. Dan nanti disebutkan juga di ayat berikutnya bahwa si istri yang telah ditalak itu tetap berada di rumah di mana dia tinggal. Ya. Dan ini yang kadang terjadi pelanggaran, ya, di mana ketika terjadi talak biasanya langsung keluar rumah, ya, sehingga semua orang tahu oh sudah ditalak, sehingga persoalannya menjadi sulit dan peluang untuk rujuk menjadi sangat berat. Jadi ada masa menunggu, ya, ada masa menunggu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam hal apa yang menjadi patokan di dalam menunggu tersebut, apakah haidnya atau sucinya. Ya. Jadi misalnya begini, seorang wanita ditalak dalam keadaan suci, ya, dan belum dicampuri, maka begitu dia ditalak sudah terhitung satu kali suci. Jadi suci yang pertama itu dihitung. Setelah suci berarti dia haid. Ya, setelah haid dia suci kembali, berarti sudah 2 kali suci. Ya. Setelah suci dia haid lagi, ya. Dan setelah dia haid dia suci kembali. Begitu dia masuk ke haid berikutnya, maka dia sudah keluar dari masa iddahnya, sudah selesai masa iddahnya. Tapi ada juga yang menghitung haidnya, ya, dan ini akan lebih panjang, ya, karena wanita ditalak dalam keadaan suci, maka ketika dia ditalak belum ada iddah yang dihitung karena masih dalam keadaan suci. Kapan dihitung? Kalau dia sudah haid, ya, begitu haid berarti 1 kali, kemudian dia suci, dia haid lagi 2 kali, kemudian dia suci, dia haid lagi 3 kali. Selesai dari haidnya masuk ke suci, setelah itu maka dia sudah keluar dari masa iddahnya. Itu kalau yang ditalak adalah wanita yang masih haid, ya, kalau yang ditalak wanita yang masih haid dan tidak sedang dalam keadaan hamil. Kalau wanita yang ditalak itu sudah tidak haid atau dia belum haid, maka masa iddahnya itu 3 bulan, ya, 3 bulan dalam hitungan bulan hijriyah, bukan bulan syamsiyah, bukan bulan masehi, ya. Kemudian jika yang ditalak itu adalah wanita yang belum sempat dicampuri oleh suaminya, maka itu tidak ada masa iddahnya. Jika yang ditalak itu adalah jika perpisahan itu disebabkan suaminya meninggal, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jika yang ditalak atau yang ditinggal wafat itu adalah wanita yang sedang hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan, ya. Jadi jika iddahnya sampai melahirkan, ini bisa sangat panjang kalau waktu ditalak masih di bulan pertama dari kehamilannya, tetapi bisa juga sangat singkat kalau dia ditalak di bulan ke-9 dari kehamilannya, atau ditinggal wafat oleh suaminya di bulan ke-9 kehamilannya. Jadi pernah di zaman sahabat Nabi SAW ada seorang sahabiyat namanya Subayyah al-Aslamiyah, itu ditinggal wafat oleh suaminya, hanya berselang beberapa saat, beberapa waktu dia melahirkan. Dan dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah dia sudah keluar dari masa iddahnya? Nabi menetapkan bahwa dia sudah keluar dari masa iddahnya, karena patokannya adalah melahirkan. Jadi itu aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu, ya, kapan seseorang boleh mentalak istrinya, yaitu dalam keadaan istrinya suci dan belum dia campuri.
Wa kadzalika law talaqaha fi tuhrin wati'a fihi fa innahu la yu'manu hamluha. Ini yang tadi kita sebutkan bahwa kenapa dilarang mentalak seorang istri setelah dicampuri oleh suaminya, karena bisa jadi dia hamil dengan hal tersebut, sehingga menjadi tidak jelas ya, iddah yang mana yang dipakai. Kemudian yang juga diperintahkan oleh Allah, fatalliquhunna liiddatihinna, diperintahkan juga wa ahsul iddah, ya, dan perhatikanlah, ya, perhatikan dengan seksama, ya, iddah tersebut, ya, kapan ditalak dan kapan akan keluar dari masa iddahnya. Artinya jangan sampai disepelekan, ya, jangan sampai seorang laki-laki tidak peduli, ya, sudah berapa haid yang dilewati oleh istrinya, sehingga ketika dia ingin rujuk, dia tidak tahu ini masih boleh rujuk atau sudah tidak boleh rujuk. Sehingga di sini Allah perintahkan kepada kedua belah pihak, kepada laki-laki dan kepada wanita, untuk memperhatikan masa iddah. Karena urusan yang berkaitan dengan rujuk, ya, ini tidak hanya berkaitan dengan hak sesama manusia, tapi ini juga berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menetapkan hukum, ya, dan hukum itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga mentaatinya itu berarti menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Syasadi rahimahullah mengatakan, fa inna fi ihsaiha adaun li haqqillah. Ketika seseorang memperhatikan masa iddah itu, maka berarti ia telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa haqquz zauj al-mutalliq, dan juga menunaikan hak suami. Ya, menunaikan hak suami, karena suami di masa iddah punya hak. Apa haknya? Punya hak untuk rujuk tanpa harus melakukan akad yang baru. Ya, begitu dia katakan, saya rujuk kepada kamu, maka sudah terjadi rujuk tersebut. Sebagian ulama mengatakan ketika suami melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan keinginannya untuk rujuk, maka juga telah terjadi rujuk tersebut. Dan juga wa haqqu man sayatazawwajuha ba'd. Jadi ada banyak hak di sini berkaitan dengan iddah, sehingga wajib diperhatikan. Ya, di antaranya juga adalah hak laki-laki yang lain yang ingin menikahi wanita tersebut. Ya, meskipun wanita di dalam masa iddahnya itu tidak boleh, ya, tidak boleh ada laki-laki yang memberikan isyarat-isyarat, ya, apalagi sampai secara terus terang mengatakan kalau sudah keluar dari masa iddahmu saya akan melamarmu. Itu tidak boleh. Ya, isyarat pun itu tidak dibolehkan. Ya, memberikan isyarat-isyarat bahwa nanti kalau sudah keluar dari masa iddah saya akan melamarmu, atau dengan bahasa-bahasa kiasan, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena si wanita ini statusnya adalah istri bagi yang mentalaknya. Ya, jadi harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, ya, masa iddah ini, kapan dia selesai, kapan dimulai dan kapan dia selesai. Wa haqquha fin nafaqah, dan juga masa iddah ini berkaitan dengan hak si wanita yang ditalak, berkaitan dengan nafkah yang akan dia dapatkan. Ya, sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, bahwa ketika seorang wanita yang ditalak suaminya masih dalam masa iddah, maka dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. Ya, nafkah itu secara garis besar 3. Makanan, kebutuhan makanan, kemudian pakaian, dan tempat tinggal. Dia masih berhak mendapatkan 3 hal tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu yang tidak bisa ditunda. Ya, misalnya kalau sekarang harus bayar air, harus bayar listrik, ya, jangan sampai seorang suami mengatakan itu tidak. Dalam fikih hanya 3 saja, makanan, tempat tinggal, itu listrik, apa dan sebagainya, itu masuk ke tempat tinggal.
ya, air itu masuk di situ. Fa idza dhabatat iddataha alimat halaha ala basirah. Jadi ketika seorang wanita, ya, dan wanita di sini yang paling tahu tentang masa iddahnya dan pengakuannya yang diterima. Ya. Jadi kalau wanita mengatakan saya sudah selesai dari masa iddah, ya, maka ucapannya itu diterima. Kenapa? Karena hal ini berkaitan tentang kekhususannya. Suci dan haidnya, ya, dia yang lebih tahu. Tidak mungkin dipersaksikan sebagaimana dalam persoalan-persoalan yang lain. Ya, makanya nanti di ayat selanjutnya ada perintah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah juga diingatkan jangan sampai ada yang dia sembunyikan. Ya. Karena ini akan sangat fatal jika sekiranya si wanita itu ternyata masih dalam masa iddah, lalu kemudian mengaku bahwa dia sudah selesai dari masa iddahnya. Ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya percampuran nasab. Ya, jadi misalnya dia katakan sudah selesai dari masa iddahnya, padahal belum selesai. Akhirnya menikahlah dia dengan laki-laki yang lain. Ketika menikah dengan laki-laki yang lain, baru berapa lama menikah ternyata dia hamil. Nah, ini menjadi tidak jelas. Ini hamilnya dari wanita, dari laki istri suami pertamanya atau hamil dari suami yang keduanya. Nah, ini yang dihindari dalam agama kita. Jangan sampai terjadi percampuran nasab. Fatalliquhunna liiddatihinna wahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Ini bertakwalah kepada Rabb kalian. Ya, jangan ada yang disembunyikan. Patuhi aturan-aturan yang telah Allah tetapkan berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian la tukhrijuhunna min buyutihin. Ya, ini yang tadi kita sebutkan. Jangan suami memaksa atau memerintahkan istrinya keluar dari rumah tempat tinggal suaminya. Jadi tetap tinggal di dalam satu rumah, ya, dan salah satu hikmahnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi suami rujuk, dan diharapkan untuk rujuk. Karena pernikahan itu diantara tujuan utamanya adalah berkelanjutan, ya, terus menerus. Jadi tidak ada pernikahan yang dibatasi dengan waktu, itu adalah pernikahan yang diharamkan. Ya, kalau bersepakat kita menikah tapi hanya 3 bulan, itu pernikahan yang diharamkan, pernikahan yang batil. Karena asalnya pernikahan dalam Islam itu terus menerus. Makanya ketika terjadi talak diharapkan, ya, bisa kembali rujuk. Ya. Kemudian wala yakhrujna, dan juga tidak boleh bagi, meskipun tidak diperintahkan oleh suaminya untuk keluar, juga tidak boleh, ya, bagi seorang wanita untuk meninggalkan rumah itu. Ya. Jadi dia tetap berhak, dia wajib untuk berada di rumah tersebut. Dia punya hak untuk berada di rumah itu, dan Allah perintahkan kepadanya untuk berada di rumah dan tidak meninggalkannya. Illa yatina bi fahishatin mubayyinah. Satu keadaan yang boleh bagi suami untuk memerintahkan keluar, yaitu jika si wanita itu melakukan tindakan keji, perbuatan keji. Ya, perbuatan keji sering diumpamakan oleh para ahli tafsir itu misalnya tidak menjaga kehormatannya atau memiliki sikap dan tingkah laku yang menimbulkan mudarat bagi orang-orang yang ada di rumah itu. Ya, anak-anaknya misalnya akhlaknya tidak baik dan sebagainya. Ya, maka ini adalah kondisi yang dibolehkan bagi seorang suami untuk memerintahkan wanita yang telah ditalak keluar dari rumahnya. Wa tilka hududullah, ya, apa yang tadi telah disebutkan berupa aturan-aturan itu adalah hududullah, ya, batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan agar kita semua berkomitmen kepadanya. Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah.
Siapa yang melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dia telah menzalimi dirinya. Ya, jadi dia tidak menzalimi siapa-siapa. Yang paling pertama dia zalimi itu adalah dirinya, karena akibat dari tindakannya tersebut akan kembali kepada dirinya. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak mengetahui, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan setelah talak itu bisa rujuk kembali. Jadi aturan-aturan yang tadi disebutkan, tetap berada di rumah, jangan keluar, itu adalah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Kita diperintahkan untuk komitmen pada batasan-batasan itu, karena kita tidak tahu. Siapa tahu setelah ditalak, setelah amaran yang sangat besar dari seorang suami, percekcokan yang sangat genting di antara keduanya, tapi kita tidak tahu, boleh jadi setelahnya masih ada keinginan untuk rujuk. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita jelaskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan talak yang dijelaskan di ayat yang pertama. Jadi ketika kita ingin mengetahui hukum tentang talak, salah satu rujukannya adalah ini surah At-Talaq dan juga beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.